Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Rosdiana dengan NIRM 02051964, Program Studi Agribisnis Hortikultura tingkat 3C, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat uji tanah sawah atau PUTS terkait dengan tugas pertanian organik. Apa itu perangkat uji tanah sawah atau PUTS? PUTS merupakan perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan secara cepat, mudah, relatif akurat, dan sederhana untuk menetapkan unsur nitrogen atau N, fosfor untuk P, kalium K, dan pH tanah sawah di lapangan. Apa sih manfaat PUTS ini? Manfaat yang pertama yaitu PUTS dapat digunakan untuk menetapkan status hara, NPK, dan pH tanah. Yang kedua, memberikan rekomendasi dosis pemupukan lebih tepat dan efisien. Dan yang ketiga yaitu satu set reaksi PUTS ini dapat digunakan untuk analisis contoh sebanyak 50 contoh tanah sawah. Adapun perbedaan mengenai perangkat uji tanah dengan analisa rutin di laboratorium. Nah, perbedaannya yaitu di mana di laboratorium menggunakan prosedur yang baku atau lama, mengekstrak berbagai bentuk hara, berbagai jenis bahan kimia seperti asam atau basa yang kuat, pengukuran dengan alat yang sangat canggih. Nah, untuk angka kuantitatif, ketelitian juga digunakan sangat tinggi seperti ppm atau ppb. Nah, untuk perangkat uji tanah sawah ini menggunakan prosedur yang cepat, hanya mengekstrak bentuk hara yang tersedia saja. Untuk bahan kimia yaitu seperti asam, basa, atau garam yang sangat lemah. Untuk pengukuran secara kolorimetri atau warna. Nah, angka kuantitatif juga ketelitiannya lebih rendah dibandingkan dengan pengujian laboratorium. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan penggunaan perangkat uji tanah. Nah, adapun tahapan yang pertama yaitu persiapan contoh tanah seperti cara atau metode pengambilan contoh tanah atau sampel tanah yang akan digunakan. Yang kedua yaitu proses ekstraksi contoh tanah yang telah diambil. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pengukuran kadar hara atau penetapannya. Yang terakhir yaitu menetapkan rekomendasi pupuk yang seharusnya digunakan. Nah, adapun prinsip kerja perangkat uji tanah ini, di mana untuk prinsip kerja ini terdapat dua. Yang pertama ada mengekstrak hara tanah, yang kedua yaitu ada mengukur kadar hara. Di mana untuk bagian mengekstrak hara tanah ini, di mana untuk mengekstrak hara tanah NPK yang berada dalam larutan tanah. Hara ini dapat digunakan atau diserap secara langsung oleh tanah. Selanjutnya yaitu mengukur kadar hara. Nah, untuk pengukuran dilakukan dengan metode pewarnaan atau kolorimetri. Nah, hasil pengukuran bersifat semi kuantitatif dengan digolongkan menjadi kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Cara penetapan N pada tanah. Yang pertama, diambil setengah gram contoh tanah atau 0,5 mm dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 mili N1 dan diaduk sampai homogen. Yang ketiga, tambahkan 2 mili N2, dikocok sampai rata. Kemudian tambahkan 3 tetes N3 dan tambahkan 5-10 butir N4, dikocok sampai rata. Nah, semua larutan tersebut didiamkan selama 10 menit. Dan terakhir yaitu tentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang akan muncul pada larutan tersebut. Dan ada rekomendasi pemupukan N sesuai dengan struktur tanah, di mana ada struktur tanah berliat dengan tekstur liat 20-40%. Dan yang kedua yaitu ada tekstur tanah berpasir dengan kadar liat kurang dari 20%. Nah, di mana untuk tekstur tanah dengan kandungan liat 20-40% ini,
pemupukan N diberikan selama 2 kali. Sedangkan untuk tekstur tanah berpasir dengan kandungan liat kurang dari 20%, pemberian pupuk N ini diberikan selama 3 kali. Untuk optimalisasi perlu dikoreksi dengan BWD. Dapat teman-teman lihat untuk penggunaan N ini pada tekstur tanah. Cara penetapan pH tanah. Yang pertama, 1,5 sendok contoh tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan spet atau dengan sirage dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 ml per reaksi P1 dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Selanjutnya, tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula per reaksi P2 dikocok selama 1 menit. Nah, campuran tersebut didiamkan selama 10 menit. Dan bandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna P tanah. Nah, berikut adalah bagan warna untuk penetapan P tanah. Nah, ini merupakan rekomendasi pemupukan untuk P. Nah, adapun target hasil yaitu di mana ada hasil 5 ton GKG per hektar dan ada hasil 6 ton GKG per hektar. Di mana untuk pengaplikasian P ini diaplikasikan sebanyak 1 kali pada saat penanaman. Kemudian ada cara penetapan K tanah. Untuk penetapan K tanah ini, 1,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan menggunakan spet dimasukkan ke tabung reaksi dan ditambahkan sebanyak 2 ml per reaksi K1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai larutan rata. Tambahkan 1 tetes per reaksi K2, dikocok selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Kemudian tambahkan 1 tetes per reaksi K3, dikocok sampai rata. Nah, semua campuran tersebut didiamkan selama 10 menit dan bandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna K tanah. Nah, dapat teman-teman lihat terdapat bagan warna K di mana ada warna yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, ini merupakan ada rekomendasi pemupukan untuk pupuk K. Nah, dapat teman-teman lihat bagannya seperti yang ditampilkan. Nah, di mana untuk pengaplikasian pupuk K ini dilakukan selama 2 kali. Nah, masing-masing setengah bagian atau 1-2 mst dan setengah bagian saat tanam berumur 3-5 minggu setelah tanam. Nah, untuk takaran jeraminya itu 5 ton per hektar. Nah, kemudian ada cara penetapan pH tanah. Nah, untuk penetapan pH tanah ini, yang pertama diambil setengah sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan menggunakan spet, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 4 ml per reaksi pH -1, dan campuran tersebut diaduk dengan pengaduk kaca sampai dengan rata. Kemudian tambahkan 1-2 tetes indikator warna per reaksi pH -2, kemudian dikocok sampai rata dengan cara digoyang-goyangkan. Nah, campuran tersebut didiamkan selama 10 menit hingga suspensi mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Nah, terakhir yaitu bandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH. Nah, adapun gradasi warna larutan pada berbagai nilai pH pada tanah, yang dimana untuk yang berwarna merah dikatakan sebagai masam, untuk yang berwarna kuning yaitu dikatakan sebagai netral, dan untuk yang berwarna hijau yaitu dikatakan sebagai tanah yang basah. Berikut merupakan rekomendasi untuk pH tanah, di mana ada nilai pH yang kurang dari 4 dikategorikan sebagai sangat masam, 4-5 merupakan tanah yang masam, 5-6 merupakan agak masam, 6-7 merupakan tanah yang netral, 7-8 agak basah, dan yang terakhir yaitu lebih dari 8 merupakan tanah yang basah.
Nah, kemudian ada rekomendasi pemupukan N menggunakan bagan warna daun atau BWD. Di mana untuk cara penggunaan BWD saat pemupukan susulan sekitar 25 hari setelah tanam atau HST atau fase anakan aktif dan 35 hari setelah tanam atau pada primordia. Nah, untuk rekomendasi pemupukan ini, yang pertama bandingkan warna daun padi teratas yang telah membuka penuh dengan BWD. Yang kedua yaitu pakai takaran pupuk urea sesuai nilai warna daun dan tingkat hasil yang biasanya diperoleh dengan nilai 5, 6, 7, dan 8 ton per hektar dengan cara budidaya yang sedang diterapkan. Nah, berikut merupakan nilai warna daun dengan BWD. Dapat teman-teman lihat. Nah, mungkin sekian penyampaian materi mengenai perangkat uji tanah sawah. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.